mengulang-ulang perbuatan dosa membuat hati makin keras. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kita hidayah sehingga kita dengan sukarela mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Namun kita mengakui juga bahwa kadang-kadang kita itu masih saja terlena sehingga kita suka melakukan pelanggaran yang berarti kita berbuat dosa baru. Setiap hari ada saja kesalahan baru yang kita lakukan dan seringkali tidak sengaja atau kita semula tidak mengetahuinya atau karena salah paham. Mudah-mudahan dosa-dosa yang semacam itu diampuni oleh Allah setiap kali kita sholat, setiap kali kita wudhu, setiap kali kita itu puasa. Itu dosa-dosa yang kecil-kecil begitu, insya Allah diampuni oleh Allah ketika kita melakukan kebaikan. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita ini yang telah lalu, dan untuk masa yang akan datang kita usahakan tidak lagi melakukan perbuatan dosa, karena setiap saat kita melakukan perbuatan dosa hati kita itu makin keras dan makin keras lagi, sehingga hati kita tidak lagi sensitif. Jadi kalau hati itu menjadi keras, itu kita menjadi tidak sensitif. Padahal kalau kita itu menjaga tidak berbuat dosa, hati kita itu sensitif. Misalnya kalau kita tidak pernah bohong, kita bohong sedikit aja, itu sudah rasanya itu di hati sudah nggak enak. Saya pernah melakukan itu, perasaan saya bohongnya kecil sekali, yang tidak berpengaruh. Tapi dada saya itu rasanya ser gitu. Jadi, oh ternyata bohong itu impact-nya tidak hanya di kejiwaan, tapi juga secara fisik itu aliran darah itu terpengaruh. Oleh karena itu, sejak saat itu saya berjanji, saya mulai sekarang tidak akan pernah bohong sekecil apapun. Nah, itu jadi impact dari dosa itu pada mental kita, nah atau emosi kita. Kemudian emosi kita itu mempengaruhi denyut jantung. Seperti misalnya kalau kita ketakutan, maka denyut jantung kan makin cepat. Begitu pula kalau kita itu riang sekali, denyut jantung kita juga makin cepat. Nah, jadi faktor kejiwaan bisa mempengaruhi faktor biologis. Jadi kita berusaha untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa meskipun sekecil apapun, karena dosa itu membuat hati kita makin keras sehingga hati kita itu tidak lagi sensitif. Menurut Rasulullah SAW, setiap kali kita melakukan dosa, kita dengan sendirinya seperti menaruh titik hitam di hati kita. Titik hitam ini bahasa Arabnya nuktah. Kalau bahasa Inggris mungkin semacam dot, ya. Ada dot, titik hitam di permukaan hati. Ini kias lagi ya. Jadi ketika kita melakukan dosa lagi, titik hitam itu makin memenuhi permukaan hati. Ini kata kiasan yang berarti bahwa makin banyak dosa yang kita lakukan, maka makin tidak sensitif hati kita terhadap perbuatan dosa, sehingga bisa dikatakan bahwa hati kita makin keras. Orang yang hatinya keras itu, dia menipu orang itu nggak kelihatan menipu dan tega sekali. Itu kan berarti hatinya sudah tidak sensitif. Jika hati atau perasaan kita tidak sensitif atau hati kita makin keras, maka kita tidak akan mau mendengarkan nasihat-nasihat baik dari siapapun juga. Ya, coba orang kalau sering mengulangi perbuatan dosa, itu dinasihati pun juga tidak akan efektif. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, maka terjadilah titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukhila qalbuh. Kalau
habis melakukan dosa itu, kemudian orang itu bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membersihkan permukaan itu bagaikan dipoles, polish, ya, digosok-gosok sehingga bersih lagi. Wa in zada zadat. Kalau orang itu menambah lagi melakukan dosa, maka titik hitamnya tambah lagi. Hatta ya'luwa qalbahu dzalika dzakar rain alladzi dzakarallah azza wa jalla fil Quran. Nah, kalau makin banyak dosa yang dilakukan, maka titik-titik hitam itu makin memenuhi seluruh permukaan hati. Nah, lagi ini kias, tertutupnya hati dengan titik-titik hitam tadi disebut di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini di surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin, suratnya ya, ayatnya ayat 14. Kalla bal rana, tetapi jika ia sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, sehingga mereka itu tidak sensitif lagi. Jadi rona di ayat ini artinya menutupi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Mereka yang sering melakukan perbuatan dosa karena mereka suka menuruti keinginan itu bahasa Arabnya hawa nafsu yang tak terkendali, maka mereka terdorong untuk melakukan dosa. Ya, jadi orang yang sering melakukan perbuatan dosa itu umumnya karena mereka senang mengikuti selera, mengikuti keinginan atau mengikuti hawa nafsu. Kita memang diizinkan sih menyalurkan keinginan atau hawa nafsu. Jadi yang memberi hawa nafsu atau keinginan di dalam diri kita itu Allah. Kalau Allah memberi kita kelengkapan berupa hawa nafsu, berarti hawa nafsu itu penting untuk kehidupan kita manusia. Karena tanpa hawa nafsu kita tidak akan bisa hidup. Hawa nafsu itu keinginan. Kalau kita lapar, kita ingin makan. Kalau kita bertemu dengan lawan jenis, kita ingin bercumbu. Nah, itu keinginan-keinginan. Bolehkah disalurkan? Boleh, asal mengikuti prosedur. Jadi kalau ada makanan, mau makan itu silakan ikuti prosedur, beli dulu dengan uang yang diperoleh dengan halal. Ya. Jadi kalau mau misalnya laki-laki tertarik pada perempuan atau sebaliknya perempuan tertarik pada laki-laki atau dua-duanya sama-sama tertarik, itu mereka ingin menyalurkan hawa nafsunya. Boleh nggak? Boleh, tapi ikutilah prosedurnya. Nah, prosedur itu harus prosedur yang ditunjukkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui utusannya Nabi Muhammad, yaitu nikah dulu. Nah, kalau nikah nanti begitu akan nikah, sekaligus di situ ada janji akan memberi nafkah kepada istri. Jadi ada kewajiban suami memberi nafkah, dan istri itu juga harus menuruti atau taat kepada suami, ya. Karena kalau tidak taat pada suami, nanti kalau suami mempunyai keinginan, istrinya ini menolak, itu akan menjadi masalah baru lagi, ya. Masalah baru karena dia laki-lakinya ini mungkin akan mencari saluran yang tidak halal atau yang halal. Nah, kalaupun disalurkan kepada yang halal, itu akan muncul masalah-masalah baru, ya. Jadi kita diberi hawa nafsu oleh Allah, tapi kita harus mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan bimbingan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi-Nya. Allah menyebut bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan, tanpa mengikuti bimbingan Allah, itu sangat sesat. Sehingga Allah menyatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah,
siapakah yang lebih sesat dibanding dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Jadi kita punya hawa nafsu boleh disalurkan, tapi harus dengan hudam minallah, dengan petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim itu orang yang suka melakukan dosa itu. Kalau mereka suka melakukan dosa, hatinya keras, makin keras, dia tidak mau dinasehati. Dinasehati mungkin dia dengar, tapi tetap dilanggar. Nah, oleh karena itu mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, salah satu contoh dosa yang bisa membuat kerasnya hati adalah ingkar janji. Ini saya ambil contoh-contoh yang membuat ingkar janji yang mudah saya peroleh di Al-Quran. Tentu contohnya itu banyak ya. Tapi saya ambil yang ada contoh-contoh yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, salah satu contoh dosa yang bisa membuat keras hati adalah ingkar janji. Biasanya seorang mengingkari janji itu karena dia menganggap pemenuhan janji itu kurang menguntungkan baginya. Jadi kalau misalnya hutang, terus dia janji akan dibayar Rabu depan. Kalau dia tidak memenuhi janji itu, dia merasa beruntung karena dia masih bisa memanfaatkan uang itu untuk kebutuhan dia atau bahkan untuk dagang. Kalau jumlahnya banyak. Jadi dia menganggap kalau mengingkari janji itu lebih menguntungkan. Kalau tidak memenuhi janji, dia tidak bisa mengambil keuntungan. Nah, karena dia orientasinya keuntungan, maka dia menyepelekan hak orang lain, hutang tidak dibayar-bayar. Nah, itu sering terjadi. Ya. Orang yang suka mengingkari janji itu lebih suka melakukan yang lain yang dianggap lebih menguntungkan, yaitu misalnya dengan cara kalau tadi contohnya kalau hutang tidak dibayar, atau kalau dia berdagang dia menipu dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa dia lebih suka menuruti hawa nafsunya sendiri. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dikarenakan mereka itu suka mengingkari janji, maka kami kutuklah mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Qasiyah itu keras. Jadi orang yang suka mengingkari janji itu hatinya otomatis akan makin keras. Nah, ini berikutnya itu cerita tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hadzan mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Orang-orang Yahudi itu suka mengubah-ubah kitabnya Allah. Jadi kitabnya Allah itu diubah-ubah tulisannya, atau juga ketika menafsirkan itu diputar balikkan. Kalau kita mendengar cerita orang-orang yang masuk Islam, itu mereka suka cerita bahwa di buku suci mereka itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi ketika mendengarkan pimpinan agamanya itu memberi penjelasan tentang ayat tertentu, itu pemahamannya itu dibelok-belokkan yang tidak masuk akal gitu. Orang yang tidak paham dikira kitab itu yang mengajar begitu, padahal itu orangnya. Nah, karena mereka itu mengikuti hawa nafsu, kalaupun mereka itu mendengarkan nasihat, mereka sulit memahami nasihat itu. Jadi tidak nangkep kalau ada nasihat bagi mereka itu. Allah memberikan gambaran, memberikan contoh, wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka itu orang-orang yang suka melakukan dosa dan mereka itu menjadi munafik ya. Orang yang suka melakukan dosa itu menjadi munafik. Di antara mereka ada yang mau mendengarkan Nabi, tapi mereka tidak paham. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Sehingga ketika mereka itu misalnya setelah bubar dari pertemuan dengan Rasulullah SAW, mereka bertanya-tanya kepada orang yang berilmu atau orang yang pintar, tadi itu maksudnya apa sih? Kok Nabi bilang begitu, itu maksudnya apa? Nah, karena dia tidak begitu nangkap.
ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum. Mereka itu adalah orang yang hatinya menjadi keras karena mereka itu mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melatih diri supaya hawa nafsu kita itu tidak liar, mulai dari yang kecil-kecil. Misalnya ketika kita itu ingin makan, terus di rumah sudah ada tersedia, jangan terus mengikuti, aku kurang selera dengan makanan itu, terus ayo keluar yuk beli di restoran. Ya oke, dia makan di luar, makanan yang sudah tersedia di rumah menjadi tidak dikonsumsi, busuk atau rusak. Nah, itu kan menjadi mubazir. Nah itu latihan, mulai dari yang kecil-kecil itu. Kalau apa yang ada itu sudah cukup, udah ikuti aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Kita tuh seringkali mencari yang lain itu karena tidak menerima apa yang kita punya. Ini kalau lebih berat lagi, kalau seorang laki-laki tidak mau menerima apa yang sudah ada di rumah, dalam hal ini istrinya, dia merasa kurang puas atau tidak berselera dengan istrinya, lalu dia mencari yang lain. Dan itu seringkali hal-hal semacam itu ya tidak hanya membuat hatinya dia keras, tapi juga membuat keluarganya itu berantakan. Ya. Saya sering mendengar orang-orang itu yang cerai karena perselingkuhan yang semacam itu. Dan kalau kita baca statistik dari BPS, angka perceraian itu sangat tinggi, ya. sangat tinggi karena bisa mencapai 1 dari 4. 1 dari 4 orang yang nikah itu nanti akan cerai. 1 dari 4 itu termasuk kecil kalau dibanding dengan Amerika. Kalau Amerika itu dalam 3 tahun saja, di antara orang-orang yang menikah itu 65%-nya bakal cerai. Sehingga orang kalau mau nikah itu pikir-pikir, apakah aku mau nikah yang akhirnya atau tidak lama lagi aku cerai. Itu sehingga banyak orang yang takut menikah karena takut cerai. Jadi aneh kan ini, takut nikah karena takut cerai. Nah, karena itu kita mesti hati-hati dalam menuruti selera kita. Jika seorang itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka hatinya akan makin keras dan makin keras. Allah mengumpamakan hati yang keras itu, orang yang hati keras itu bahkan melebihi kerasnya batu. Saking bandelnya, keras kepala, seolah-olah kepalanya itu lebih keras daripada batu. Tentu kepala di sini kiasan ya, sehingga dia makin bandel dan tidak bisa lagi menerima nasihat. Ini digambarkan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hatimu menjadi keras setelah itu, sehingga hati itu bagaikan batu kerasnya atau bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama tafajjaru minhul anhar. Allah memberikan contoh. Batu itu masih lumayan. Di antara batu itu ada yang terbelah, lalu terus mengeluarkan mata air. Jadi batunya besar, ada salur air yang merembes di dalam, karena jumlahnya air itu banyak, dia mendesak-desak. Akhirnya batu itu menjadi pecah. Karena pecah lalu air itu mendapatkan jalan keluar menjadi mata air. Di antara batu itu ada yang terbelah lalu memancarkan air menjadi sungai. Wa inna minha lamma yashaqqu fakhrujul minhul ma. Ada juga yang retak, yang retak kemudian mengalirkan air, mata air itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu yang dia menggelinding. Nah, ketika batu menggelinding itu sebenarnya dia takut kepada Allah. Artinya takut itu dia taat kepada Allah. Karena batu itu akan mengikuti hukum gravitasi. Kalau batu itu ada di atas, kemudian apa yang mengganjal dia atau yang menahan dia di atas itu lengser atau runtuh,
maka batu itu akan menggelinding ke bawah. Nah, menggelindingnya batu itu taat kepada Allah. Nah, manusia yang mengulang-ulang dosa itu menjadi keras, tidak mau taat kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Padahal Allah itu tidak lalai, tidak lupa atas apa yang mereka lakukan. Nah, berbeda dengan orang yang lapang dada, yang tunduk patuh kepada Allah secara sukarela. Kalau orang yang lapang dada itu, dia cenderung taat kepada Allah tanpa dipaksa, berarti hatinya lunak. Orang-orang yang hatinya keras itu sulit menerima nasihat-nasihat sehingga mereka lupa kepada Allah dan perilakunya menyimpang dari ajaran Islam. Ini Allah mempertanyakan terhadap orang yang hatinya keras. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah dia itu orang yang berlapang dada sehingga mereka itu mau menerima Islam atau mau tunduk kepada Allah? Fa huwa ala nurim min rabbih. Sedangkan hati itu mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi apakah orang-orang munafik atau orang-orang yang banyak melakukan dosa itu lapang dada sehingga mereka mau tunduk kepada Allah dan mereka mendapatkan penyinaran atau pencerahan dari Allah? Fawailul lil qasati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang yang keras hatinya sehingga mereka tidak mau ingat kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang yang hatinya keras karena banyak melakukan dosa itu cenderung menganggap bahwa perbuatan dosa yang mereka lakukan itu bertujuan baik. Nah, ini aneh, tapi memang nyata. Jadi meskipun orang itu berbuat dosa, itu orang itu bisa membela diri bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Misalnya ya, pencopet itu melakukan pekerjaan yang nyopet itu baik. Kenapa? Aku mencopet itu untuk memberi nafkah kepada keluargaku dan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Jadi karena tujuannya baik, maka nyopet itu dianggap baik. Nah, ini saya pernah waktu itu melihat di televisi ada beberapa copet itu diwawancara, tentu wajahnya dikaburkan. Mereka mengaku bahwa mencopet itu ya kebutuhan mereka dan itu baik karena tujuannya untuk memberi nafkah keluarga gitu. Contoh yang lain yang sekarang ini marak, para politisi mencuri dana masyarakat atau dana negara dengan cara korupsi. Untuk apa? Untuk membiayai kegiatan politik mereka. Karena kegiatan politik itu mahal. Ya, misalnya untuk kampanye itu berapa miliar yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan biaya itu dilakukanlah korupsi, terutama yang sudah menjadi pejabat atau anggota DPR. Nah, itu korupsi itu menjadi wajar. Ya. Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu wajar, maka mereka menjadi kesulitan memahami nasihat-nasihat Allah yang bertentangan dengan pelaku mereka. Ya, salah satu contoh, ada seorang politisi, waktu itu dia memimpin suatu partai, dia mengatakan antara pejabat dan penjahat itu beda-beda tipis. Antara pejabat dan penjahat, dia pakai istilah itu beda-beda tipis. Bener, 1-2 bulan berikutnya dia masuk penjara. Sekarang sudah keluar lagi. Nah itu karena apa? Karena untuk membiayai kegiatan politik mereka itu dibutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu mereka mencari cara untuk mendapatkan dana meskipun itu haram. Nah mereka beranggapan baik, aku jadi pejabat ini atau jadi anggota DPR ini katanya untuk kesejahteraan atau kebaikan masyarakat. Tapi tentu masyarakat tidak percaya karena mereka melakukan korupsi itu untuk kebutuhannya sendiri. Ya. Oleh karena itu mereka kalau dinasihati nggak mempan. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan tutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka.
Jadi hatinya itu ditutup menjadi keras, tidak bisa dinasihati. Telinganya itu pun ada sumbatan. Jadi dia mendengar tapi seperti orang yang tuli. Jadi artinya dia tidak menggubris nasihat itu. Terus agar mereka itu tidak dapat memahaminya. Padahal mereka itu tidak memahami pesan-pesan itu. Dan apabila kamu wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura, dan apabila kamu menyebut keesaan Tuhanmu di dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya kepada nasihat itu. Ya. Saya ini dulu suka sholat Jumat di DPR karena kantor saya dengan masjid DPR itu dekat. Saya suka sholat di situ. Sering kali itu khotibnya itu menyindir-nyindir perilaku beberapa anggota DPR, tapi ya tetap aja jalan terus. Jadi mereka pergi ke masjid mendengarkan khutbah, ada nasihat-nasihat seperti itu, tapi mereka tidak mengubah perilakunya yang buruk itu. Kemudian karena mereka banyak melakukan dosa, mereka itu tidak hanya sulit memahami nasihat, tapi mereka juga tidak bisa memahami bahwa bencana alam adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah untuk memperingatkan manusia yang telah menyimpang perilakunya. Ya. Jadi peringatan dari Allah itu, di samping Allah itu menggerakkan hati beberapa orang untuk berdakwah, itu dan ada nasihat yang menyampaikan Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Tapi seharusnya kita itu kalau melihat ada bencana alam, Allah seringkali menggunakan bencana alam itu sebagai peringatan kita. Ya. Contoh yang paling gampang, misalnya ada tanah longsor sehingga menutupi jalan dari antara satu kota dengan kota yang lain itu menjadi terputus. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ketika membuat jalan itu memapras bukit. Nah, karena dipapras, kemudian jalanan itu berada di bawah bukit tadi. Padahal bukit tadi sudah dipapras. Kalau dipapras kan berarti curamnya tajam. Kalau aslinya kan landai. Ya. Karena landai maka bukit itu tidak gampang longsor. Tapi karena dipapras maka menjadi mudah longsor. Nah itu manusia tidak menyadari hal itu. Dianggap ya Tuhan yang mengatur itu. Ya iyalah. Tapi karena kesalahan manusia itu sendiri. Nah, dengan bencana itu seharusnya manusia menyadari bahwa mereka itu telah melakukan penyimpangan dalam perilaku mereka. Nah, peringatan itu tujuannya agar orang-orang itu mau kembali menerapkan cara yang benar. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata atau tampak jelas kerusakan-kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa Allah membuat bencana itu? Supaya orang-orang itu merasakan negatifnya, merasakan bahayanya bencana tadi yang menimpa mereka bisa menyebabkan kematian, supaya apa? Mereka mau kembali ke cara-cara yang benar. Ya. Ini seperti misalnya dulu ada banyak orang yang mengatakan bahwa banjirnya di Jakarta ini seringkali berupa banjir kiriman dari Bogor. Karena di Bogor itu banyak pohon-pohon yang dipotong kemudian diganti dengan bangunan, sehingga peresapan air ke dalam tanah itu menjadi makin kecil. Nah, terus karena itu karena tidak banyak diserap, maka ketika hujan semuanya mengalir ke bawah. Ketika mengalir ke bawah dari Bogor mengalirnya tentu ke arah laut. Nah, lautnya itu di Jakarta, di pinggiran kota Jakarta. Nah, waktu itu ada orang yang mengatakan bahwa seringkali banjir itu kiriman dari Bogor. Penguasa di Bogor marah karena mereka dianggap
telah melakukan kesalahan. Ya bisa saja yang melakukan kesalahan itu pejabat-pejabat sebelumnya yang mengizinkan mendirikan bangunan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh ada bangunan. Dan itu bisa dibilang setiap ganti pejabat itu nanti mengizinkan lagi, setiap ganti pejabat mengizinkan lagi. Memang jumlahnya sedikit di masing-masing pejabat, tetapi karena pejabat berganti-ganti dan masing-masing mengizinkan penggundulan itu, maka terjadilah bencana alam. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa orang-orang yang hatinya mengeras karena banyak perbuatan dosa itu akan sangat merugi dan mereka akan mengalami kesulitan memperbaiki perilaku. Orang kalau sudah terlanjur nuruti hawa nafsu, memperbaiki perilaku itu sulit. Kita tahu misalnya orang yang bandel itu kan biasanya sombong. Yang namanya orang bandel itu dibarengi dengan kesombongan. Nah, orang yang sombong itu biasanya merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri paling pintar, merasa diri paling penting. Nah, orang yang seperti itu tidak akan menerima nasihat, karena kalau menerima nasihat itu sama dengan mengakui bahwa dia di bawah orang yang menasihati, padahal dia di hatinya itu merasa dia itu lebih dibanding siapapun yang ada di sekitarnya. Ya. Dengan kata lain, mereka itu tidak akan bisa menangkap hidayah dari Allah. Waman adzlamu mimman dzikra bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapa yang lebih zalim dibanding dengan orang yang diberi peringatan dengan menggunakan ayat-ayat dari Tuhan, lalu orang itu berpaling dan melupakannya, melupakan apapun yang mereka lakukan itu dianggap tidak masalah. Nah, orang semacam itu hatinya menjadi makin keras. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuh. Kami jadikan hatinya itu menjadi terbuntu, ada sesuatu yang membuntui sehingga mereka tidak bisa memahami nasihat-nasihat atau kejadian-kejadian bencana. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinganya itu seolah-olah itu ada sumbatan. Orang yang tuli dan orang yang tidak mau menerima nasihat itu sama. Karena orang yang tuli dinasihati apapun dia tidak dengar, maka dia tidak mengubah perilakunya. Orang yang meskipun mendengar, tetapi kalau dia menerima nasihat dan tidak melaksanakannya, ya sama saja dengan orang tuli gitu. Jadi di hatinya itu menjadi keras, telinganya itu seolah-olah tersumbat sehingga dia tidak mau mendengarkan nasihat. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalau kamu pun mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk dari Allah, mereka tidak akan mau selama-lamanya. Seharusnya kalau kita misalnya ada bencana, kita manusia harus memawas diri sampai bisa menemukan kesalahan apa yang mereka telah lakukan yang menyebabkan bencana itu. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Tapi ketumpulan atau kekerasan hati membuat mereka tidak mampu menemukan kesalahan sendiri. Karena mereka merasa benar, selalu merasa benar, ya ketika diingatkan, oh enggak itu gini. Terus berarti dia tidak bisa mengidentifikasi kesalahannya sendiri. Karena tidak bisa mengidentifikasi kesalahan sendiri, mereka terus saja mengulangi kesalahan yang sama. Falaula idja'ahum ba'suna tadarruhu. Mestinya mereka itu kalau ada bencana, mereka itu mawas diri lalu mohon ampun kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami telah melakukan kesalahan. Ya. Tempoh hari kita sebut bahwa misalnya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan banjir itu banyak. Yang di bukit-bukit sana itu menggunduli pepohonan dan membuat bangunan-bangunan. Yang di bawah itu suka membuang sampah sembarangan, dan pengusahanya itu suka membangun komplek perumahan di tempat-tempat aliran air atau di water catchment
atau di tempat-tempat yang seharusnya itu tempat penampungan air. Ya, karena tempat penampungan air itu memang sengaja dibuat oleh Allah supaya ada tempat yang tergenang, dengan begitu di sekitarnya akan menjadi subur. Ya, tapi oleh developer, tanah yang cekung itu dibeli karena harganya murah, lalu dikembangkan, dibangun infrastruktur yang menarik, yang bagus, orang lalu menganggap itu tempat yang bagus. Ya. Kita bisa lihat nama-nama komplek perumahan itu memakai kata bukit, Bukit Cinere. Ini bukit, tempatnya turun begitu. Nah, jadi kalau kita lihat Bukit Cinere itu dari jalan itu turun dulu, terus baru setelah itu naik. Nah, naiknya itu dianggap bukit. Tak, padahal tempat naiknya itu lebih rendah daripada jalan utama. Nah, tapi dikasih nama bukit. Beberapa komplek perumahan yang disebut bukit itu sebenarnya bukan bukit, tapi dibuat bukit seolah-olah itu bebas dari banjir. Nah, orang-orang yang keras kepala itu, meskipun Allah menegur dengan bencana alam, mereka tetap tidak menggubrisnya dan tidak merasa kesalahannya. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka itu keras. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, setannya ngipas-ngipas seolah-olah apa yang mereka lakukan itu baik. Ya, jadi mereka menganggap ini bagus karena kita membuat fasilitas-fasilitas yang lengkap di komplek perumahan ini gitu. Nah, padahal di balik itu, dengan membeli tanah yang murah itu di cekungan, terus kemudian dijual menjadi mahal karena ada infrastruktur, itu keuntungannya menjadi besar. Nah, orang-orang semacam itu biasanya ketika mencari izin dari pemerintah yang berkuasa di daerah itu mereka memberi upeti sehingga proyek mereka itu berjalan dengan lancar. Ya. Jadi alhasil, kita jangan membuat hati kita sendiri menjadi keras. Membuat hati keras itu seringkali memang tidak disengaja, karena orang pokoknya kalau mengulang-ulang perbuatan dosa, mengulang-ulang kesalahan terhadap Allah, maka otomatis hatinya makin hari makin keras. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, setiap kali kita berbuat dosa, hati kita itu makin tumpul dan kurang sensitif. Seringkali kita itu berbuat dosa karena mengikuti hawa nafsu tanpa memperhatikan bimbingan dari Allah. Nah, ketika hati makin keras, kita akan sulit memahami nasihat dan lupa kepada Allah dan tidak bisa menangkap petunjuk dari Allah. Kemudian bencana sering kali digunakan oleh Allah untuk menegur kita bahwa kita telah berbuat salah, dengan harapan kita memohon ampun kepada Allah dan kita mengoreksi diri. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersedia menjauhi dosa dan mau memohon ampun setiap kali kita melakukan kesalahan. Amin.